Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nazirah. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian akhir ilmu pendidikan. Jadi, soal yang pertama, menurut konsep pendidikan tujuan pendidikan dapat diklasifikasikan dengan tujuan sementara, tujuan perantara, dan tujuan akhir. Jelaskan dan disertai contoh. Yang pertama, tujuan sementara. Tujuan sementara ialah tujuan yang terdapat dalam langkah-langkah untuk mencapai tujuan umum atau merupakan pijakan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, tujuan sementara adalah tujuan pendidikan yang dicapai seseorang pada setiap fase perkembangan. Contohnya, saat seorang anak diajarkan untuk dapat berjalan, ia harus mengalami beberapa tahapan, dari merangkak, berdiri, berjalan, terpatah-patah, sampai akhirnya dia bisa berjalan, dan juga anak dilatih untuk berbicara. Inilah yang disebut dengan tujuan sementara. Yang kedua, tujuan intermedier atau perantara. Tujuan perantara ini merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang lainnya. Contohnya saja, seseorang yang bersekolah tujuannya akhirnya adalah lulus. Ketika dia naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2 dan dari kelas 2 ke kelas 3, itu merupakan tujuan perantara. Contoh lain, kita belajar bahasa Inggris atau bahasa Belanda atau yang lainnya. Tujuan belajar bahasa ini ialah agar kita dapat mempelajari buku-buku yang tertulis dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa yang lainnya. Jadi, kita belajar bahasa asing di sini hanyalah merupakan sekedar alat saja. Yang ketiga yaitu tujuan umum. Tujuan umum adalah tujuan akhir yang akan dicapai oleh seseorang melalui pendidikan. Dengan demikian, apabila tujuan pendidikan adalah kedewasaan, maka semua kegiatan pendidikan harus tertuju pada kedewasaan agar tujuan umum pendidikan itu dapat tercapai. Contohnya, seorang guru meminta siswa kelas 1 untuk merapikan krayon dan meja lipat setelah mewarnai. Secara tidak langsung, anak telah diajarkan tentang tanggung jawab. Sikap bertanggung jawab ini akan membentuk sebuah kedewasaan dalam diri anak. Soal yang kedua yaitu kemukakan konsep tripusat pendidikan. Pendidikan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Ki Hajar Dewantara dalam mengungkapkan konsep tripusat pendidikan ada 3. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan paling utama, karena sebelum masuk pada satuan pendidikan, para peserta didik sudah berada pada lingkungan keluarga yang sejatinya telah memberikan pendidikan yang sangat besar bagi kemajuan berpikir peserta didik. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat terdiri dari suami, istri, dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama bagi perkembangan individu anak, karena sejak kecil anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga. Awal pendidikan anak sebenarnya diperoleh melalui keluarga. Dalam dunia pendidikan disebut pendidikan informal. Pembelajaran yang terjadi di dalam keluarga terjadi setiap hari pada saat terjadi interaksi antara anak dengan keluarganya. Peran orang tua menjadi panutan bagi anak-anaknya. Dalam keluarga, orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk dan mengembangkan karakter dan kepribadian anak. Semakin baik kualitas keluarga, maka kemungkinan besar anak akan tumbuh dan berkembang kepribadian dan karakternya yang berkualitas pula. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Sekolah merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara formal atau disebut juga dengan pendidikan formal.
Penyelenggaraan pendidikan di sekolah saat ini lebih tepat mengedepankan fasilitas kepada peserta didik dalam arti student center, bukan teacher center. Peran guru dalam memfasilitasi peserta didik dapat dilakukan dengan banyak cara. Satu di antaranya adalah guru tidak memberikan informasi secara searah dalam bentuk ceramah. Guru dapat berperan sebagai fasilitator, motivator, atau tutor bagi peserta didik. Materi pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada peserta didik tidak semata-mata hanya terfokus pada satu bidang studi yang terlepas saja, tetapi dapat juga dikaitkan dengan bidang studi yang lainnya. Hal ini dilakukan agar peserta didik dapat mempelajari hubungan antara satu bidang studi dengan bidang studi yang lainnya. Karena memang kenyataannya yang dialami di dunia nyata banyak bidang studi yang berdiri sendiri. Sekolah harus melakukan pembinaan pendidikan untuk peserta didiknya didasarkan atas tuntutan zaman. Di zaman kekinian, guru dapat juga memfasilitasi peserta didik dengan memanfaatkan kelas maya secara gratis, seperti Google Classroom. Peran guru dalam melakukan proses pembelajaran secara daring atau online, sehingga guru dapat berperan sebagai fasilitator, kolaborator, mentor, pelatih, pengarah, dan teman belajar, serta dapat memberikan pilihan dan tanggung jawab yang besar kepada peserta didik untuk mengalami peristiwa belajar yang real. Yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Anak dalam pergaulannya di dalam masyarakat tertentu banyak berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung misalnya anak bermain dengan teman-temannya di luar rumah. Sedangkan secara tidak langsung misalnya anak-anak melihat kejadian-kejadian yang dipertontonkan oleh masyarakat. Anak akan memperoleh pembelajaran di dalam masyarakat tersebut. Di era milenial seperti sekarang ini, penggunaan teknologi seperti smartphone sudah tidak mengenal batasan usia tua dan muda, sudah tak asing lagi menggunakan smartphone. Kehadiran smartphone menjadikan penggunanya jarang bersosialisasi secara langsung dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jika dicermati lebih lanjut, pada saat ini informasi dan tontonan yang diterima oleh anak dari masyarakat melalui televisi maupun smartphone masih banyak kita jumpai hal-hal yang sebenarnya belum pantas untuk mereka terima. Soal yang ketiga, kemukakan konsep pendidik menurut Undang-Undang Pendidikan dan menurut pandangan Islam. Pengertian pendidik menurut ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya ismawara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pendidik menurut pandangan Islam, dalam Islam, pendidik berarti orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi rasa atau afektif, baik kognitif atau cipta maupun psikomotorik atau karsa. Dalam literatur Islam, pendidik sering disebut dengan kata ustadz, muallim, murabbi, mursyid, mudarris, dan muaddib.
Kata ustadz biasanya digunakan untuk memanggil seorang profesor. Hal ini bermakna bahwa seorang guru dituntut untuk komitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban tugasnya. Kata mu'alim berasal dari kata ilmu yang berarti menangkap hakikat sesuatu. Dalam setiap ilmu terkandung dimensi teoretik dan dimensi amaliyah. Kata murabbi berasal dari kata dasar Rabb. Tuhan adalah sebagai Rabb al-alamin dan Rabb al-annas, yakni yang menciptakan, mengatur, dan memelihara alam seisinya termasuk manusia. Manusia sebagai khalifahnya diberi tugas untuk menumbuh kembangkan kreativitasnya agar mampu mengkreasi, mengatur, dan memelihara alam seisinya. Kata mursyid biasanya digunakan untuk guru dalam tariqah atau tasawuf. Seorang mursyid atau guru berusaha menularkan penghayatan akhlak dan kepribadiannya kepada peserta didik, baik yang berupa etos ibadahnya, etos kerjanya, etos belajarnya, maupun dedikasinya yang serba lillahi ta'ala, karena mengharap ridha Allah semata. Kata mudarris berasal dari kata darasa yadrusu darsan, wadurusan wadirasatan, yang berarti terhapus, hilang bekasnya, menghapus, menjadikan usang, melatih, mempelajari. Kata mu'addib berasal dari kata adab yang berarti moral, etika, dan adab atau kemajuan lahir dan batin. Jadi guru adalah orang yang beradab sekaligus memiliki peran fungsi untuk membangun peradaban yang berkualitas di masa depan. Soal yang keempat, alat pendidikan berbeda dengan alat pelajaran. Jelaskan apa yang dimaksud dengan alat pendidikan dan berikan contohnya. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapai suatu tujuan pendidikan yang tertentu. Alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Selain daripada itu, alat pendidikan juga bisa diartikan segala perlengkapan yang dipakai dalam usaha pendidikan. Dalam praktik pendidikan, istilah alat pendidikan sering diidentikan dengan media pendidikan, walaupun sebenarnya pengertian alat lebih luas daripada media. Namun yang dimaksud di sini adalah alat pendidikan, bukan media pendidikan. Contoh alat pendidikan ada material dan non-material. Alat pendidikan material adalah segala bentuk perlengkapan yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar. Contohnya seperti meja, kursi, bangku, lemari, papan tulis, lahan, gedung, perabot, dan perlengkapan lebih berkaitan dengan kegiatan pendidikan di sekolah. Namun karena sifat pendidikan secara umum pun memanfaatkan pentingnya peran alat pendidikan berbentuk material. Karakteristik alat pendidikan yang pertama, alat pendidikan hendaklah terbuat dari alat yang kuat dan tahan lama dengan memperhatikan keadaan setempat. Yang kedua, pembuatan alat pendidikan mudah dan dapat dikerjakan secara massal. Yang ketiga, biaya alat pendidikan relatif murah. Yang keempat, alat pendidikan hendaknya enak dan nyaman bila ditempati atau dipakai sehingga tidak mengganggu keamanan pemakainya. Yang keenam, alat pendidikan relatif ringan untuk mudah dipindah-pindahkan. Sebaliknya, alat pendidikan non-material. Alat pendidikan non-material adalah berupa suatu tindakan dan perbuatan atau situasi yang dengan sengaja dilakukan untuk membantu pencapaian tujuan pendidikan. Contohnya seperti pembiasaan, menyuruh, larangan, menganjurkan, mengajak, memuji, menegur, menghukum, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya.
Karakteristik alat pendidikan yang pertama, perbuatan atau tindakan pendidik hendaknya dilakukan awal-awal dalam proses pendidikan. Yang kedua, perbuatan atau tindakan hendaknya membiasakan terdidik akan hal-hal yang dikerjakan agar menjadi biasa untuk melakukan sesuatu secara otomatis, tanpa harus disuruh lagi orang lain. Yang ketiga, perbuatan atau tindakan pendidik hendaknya dilakukan dengan hati-hati, baik dalam frekuensi maupun cara melakukannya. Yang keempat, perbuatan atau tindakan hendaknya digunakan dengan diikuti oleh bimbingan apa yang sebaiknya harus dilakukan terdidik. Mungkin itu jawaban saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.